Ulah para bule berbanding terbalik dengan aktor pemeran Thor, Chris Hemsworth, yang menuai pujian netizen karena selalu memakai helm selama mengendari motor di Bali. Chris pun sukses menjadi contoh yang baik bagi turis-turis di Bali. Aktor pemeran film Thor, Chris Hemsworth, baru-baru ini memamerkan video momen liburan bersama istri, aktris Elsa Pataky, saat berwisata di Bali. Dalam video yang diunggah di akun Instagram miliknya, tampak sejumlah aktivitas dilakukan Chris bersama sang istri dan sejumlah kerabat. Di antaranya berkeliling sambil mengendarai sepeda motor, berselancar, hingga mencicipi kuliner khas Pulau Dewata. Video itu mendapat banyak pujian dari netizen karena Chris dan istrinya selalu menggunakan helm saat mengendarai motor. Ya, aksi Chris menggunakan helm menjadi sangat spesial di mata warganet karena akhir-akhir ini ulah turis asing di Bali kerap membuat geram masyarakat. Netizen lantas berkelakar menyebut Chris Hemsworth layak menjadi duta helm. Ada juga yang meminta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menjadikan Chris duta turis asing taat aturan. Netizen berharap aksi Chris Hemsworth dan keluarganya bisa menjadi contoh bagi turis asing lainnya untuk selalu menaati aturan saat berlibur di Indonesia. Go that way. Okay. You don't talk too much, yeah? Okay. Pas. 2 years in Bali. I don't Bali. Pemirsa, lantas bagaimana sebenarnya masyarakat Bali menghadapi para turis dan apa yang harus dilakukan agar bule di Bali lebih tertib? Untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan sosiolog Universitas Udayana Gede Kamajaya. Selamat sore, Prof. Kamajaya. Selamat sore. Prof, melihat terdengar, ya terdengar, Prof. Melihat fenomena banyaknya ulah bule di Bali, kemudian mereka juga cenderung arogan terhadap warga lokal. Yang terakhir mereka juga menantang duel pecalang. Tanggapan Anda seperti apa? Oke, jadi sebetulnya fenomena bule bertingkah nyeleneh gitu ya di Bali itu sudah terulang beberapa kali dan mungkin sudah berlangsung cukup lama. Kondisi ini kalau secara sosiologis sebetulnya dipicu dari ketika konsentrasi massa, konsentrasi orang terlalu tinggi di satu titik, maka preferensi mereka untuk bertindak itu cenderung akan mengikuti kebiasaan mereka. Dan inilah yang memunculkan arogansi semacam itu, apa yang dilakukan oleh wisatawan asing di Bali. Ada persoalan kegamangan hukum yang terjadi ya, sedikit tidaknya itu membawa pengaruh yang cukup besar. Misalnya sering terjadi pelanggaran, kemudian lemahnya pengawasan, ini memunculkan tindakan pelarangan-pelarangan yang terus berulang. Saya pikir ini perlu menjadi autokritik untuk kita, terutama pada sisi penegakan hukum, agar kita punya bargaining position di mata internasional bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat secara hukum gitu. Jadi menurut Anda sanksi yang mungkin selama ini dikenakan oleh para pelanggar hukum, khususnya warga negara asing, kurang ketat? Satu, kurang ketat, pengawasannya kurang, kemudian kurang gencar gitulah ya, penindakan atas pelanggaran semacam itu. Nah, terakhir yang saya baca di media online ataupun tak, itu di Bali dan pemerintah Provinsi Bali sudah membentuk Satgas, satuan tugas untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Mulai dari pelanggaran kecil sampai pelanggaran berat ya. Jadi pelanggaran kecil mulai dari pelanggaran berkendara yang tidak mengikuti aturan sebagaimana aturan berlalu lintas di Indonesia. Kemudian sampai pelanggaran berat, narkoba, kemudian overstay, itu sudah mulai gencar dilakukan. Dan ini harus terus dilakukan, jadi jangan ketika viral baru dilakukan. Dan saya yakin imigrasi Bali sudah bekerja sejak dari dulu, hanya saja sekarang perlu lebih digencarkan lagi. Karena tempo hari kan juga ada persoalan, ada warga negara asing yang justru punya data kependudukan lengkap di Indonesia. Ini kan cukup jadi persoalan.
Kalau menurut Anda sendiri, edukasi dan sosialisasi terhadap apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di Bali ini pentingnya dilakukan ketika mereka ini awal pertama kali masuk atau seiring berjalannya waktu mereka juga mengetahui informasi ini sebenarnya, Prof, di Bali? Oke. Pertanyaan ini menarik ya. Perlu atau enggak sosialisasi ketika mereka datang pertama kali ke Bali ya? Saya pikir ini juga perlu dilakukan selain memang penindakan yang gencar dan tegas ya. Semua pihak memang harus terlibat mulai dari pengelola jasa wisata, kemudian pihak hotel dan organisasi-organisasi yang bergerak pada bidang serupa. Bidang pariwisata saya perlu terus menggencarkan itu untuk membangun kesadaran warga negara asing ya. Tapi yang terpenting begini, kita mengharapkan wisatawan yang datang ke Bali adalah wisatawan yang berkelas gitu. Jadi bukan wisatawan yang justru datang membawa persoalan bagi pariwisata Bali. Dan itu kita perlu pikir tinjauan soal mass tourism ini juga perlu jadi bahan pikiran kita bersama ya. Kalau secara sosial, menurut Anda ketika warga lokal Bali menemukan atau mendapati pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing seperti ini, apa yang harusnya mereka perbuat, Prof? Oke, jadi memang harus diingatkan wisatawan yang melakukan pelanggaran ya. Lebih-lebih pelanggaran kecil yang sering dialami oleh warga kan juga konflik internal ya, atau konflik semu lah. Nah, konflik warga negara lokal dengan warga negara asing itu sudah beberapa kali terjadi di Bali, yang mengkhawatirkan kan jangan sampai konflik semu ini berubah menjadi konflik terbuka. Karena itu diperlukan peran semua pihak untuk mengendalikan situasi ini. Warga lokal, imigrasi, pemerintah provinsi, pihak kepolisian, kemudian pelaku pariwisata. Saya pikir kita perlu bekerja sama untuk itu. Entah bentuknya mengingatkan, entah bentuknya teguran, entah bentuk hukuman, dan termasuk deportasi. Tapi kalau dari kacamata Anda, bagaimana sebenarnya warga lokal ini, apakah menerima warga negara asing yang ada di Bali atau sedikit ya sebenarnya kesal dengan tingkah laku yang mereka lakukan, Prof? Oke, sering kesal juga. Jadi mereka kan juga suka ngasal di jalan gitu. Zigzag, bawa motor, tidak safety riding. Itu kan jadi persoalan juga, membahayakan, tidak hanya membahayakan dirinya sendiri tapi juga membahayakan pengendara lain. Itu keluh kesah semacam itu memang dikeluhkan oleh sebagian besar warga lokal. Oke. Terakhir, Prof. Kapasitas warga kan hanya berhenti pada mengingatkan, mereka tidak punya kapasitas untuk bertindak lebih jauh kecuali untuk melaporkan itu. Dan inilah saluran pelaporan ini saya pikir perlu dibuatkan. Oke, terakhir Prof, selain mungkin teguran, kemudian sanksi, bagaimana kemudian memastikan implementasi penegakan hukum ini bisa betul-betul tepat sasaran? Artinya yang kita sasar ini kan warga negara asing yang melanggar saja, tidak semua warga negara asing, mungkin yang berkelakuan baik juga banyak di sana. Betul. Nah ini yang perlu dilakukan ya, jadi tidak memukul rata persoalan bahwa semua warga negara asing adalah warga negara yang suka melakukan pelanggaran hukum. Karena itu tindakan selektif, terukur, terarah itu penting dilakukan oleh pihak terkait, kepolisian, imigrasi. Lebih-lebih sekarang sudah ada e-tilang ya, itu sebetulnya bisa kita telusuri dan mempermudah kinerja sebetulnya. Oke, baik. Terima kasih Prof. Gede Kamajaya, sosiolog udayana sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore.